92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Seperti yang saya informasikan tadi, Sobat Maestro, kita akan berbincang dengan seseorang tentang apakah, nah ini dia. Sobat Maestro, apakah Anda sering mengalami rasa sakit di dada, sesak nafas, atau pusing? Segera waspadai gejala seperti ini dan segera periksakan diri Anda ke dokter atau ke rumah sakit karena ada kemungkinan Anda mengalami trombosis. Wah, ini arti kata baru nih ya, trombosis. Nah, apa sih trombosis itu? Seperti apa gejalanya dan bagaimana pencegahan atau pengobatannya? Kita simak perbincangan menarik ini dan kenali trombosis bersama dengan Dr. Hari Gustian, SPPD K.Hom Finasim. Ini Dr. Hari Gustian, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medis, dan kita akan berbincang bersama dengan Dr. Hari Gustian dari Rumah Sakit Immanuel. Selamat siang, dokter. Ya, selamat siang, Bu. Iya, apa kabar, Dok? Baik, suara saya terdengar, Bu? Terdengar jelas, dokter. Iya. Oke, ini kita langsung aja mulai. Apa sih trombosis? Kalau yang saya tahu sih trombosis itu keping darah ini ya, tapi ini trombosis. Apakah ada hubungannya dengan trombosit? Ya, itu kalau yang Ibu bilang keping darah itu namanya trombosit, Bu. Bukan Ya, trombosis, ya. betul. Ya, jadi yang kita bicarakan sekarang ini adalah trombosis, bukan trombosit ya. Betul. Tapi trombosit itu merupakan bagian daripada trombosis. Ya, Bu ya. Yeah. Trombosit itu merupakan bagian daripada proses trombosis. Bagiannya, Bu. Ya. Iya, ada hubungannya berarti dengan ada hubungannya karena nanti pengobatan trombosit juga ada hubungannya dengan trombosit gitu ya. Pengobatan trombosis ini ada hubungannya dengan trombosit gitu. Ya, jadi sebenarnya apa sih trombosis itu, dokter? Ya, selamat siang ya pendengar setia Maestro. Jadi siang ini nih mudah-mudahan sebagai pencerahan ya, Bu ya. Sehingga masyarakat awam atau mungkin termasuk klinisi atau dokter-dokter yang bertugas di daerah-daerah misalnya ya, atau yang bertugas di IGD misal ya, Bu ya. Itu mengetahui tentang trombosis ini. Trombosis itu adalah suatu gumpalan darah ya, terbentuknya gumpalan darah di dalam pembuluh darah. Ya. Terbentuk gumpalan darah di dalam pembuluh darah. Terbentuknya gumpalan darah ini penyebabnya macam-macam. Ya. Karena aliran darahnya yang lambat, ya. Atau karena faktor genetik, bisa juga faktor genetik ya, Bu ya. Atau memang pembuluh darahnya rusak. Gitu loh, Bu. Iya. Ya. Misalnya terbentur, misalnya pembuluh darahnya rusak tuh. Misal trauma misalnya. Atau misalnya infeksi berat. Nah, infeksi berat itu dia juga bisa menyebabkan trombosis karena infeksi berat itu mengganggu pembuluh darahnya. Ya, sehingga terjadi suatu kerusakan pembuluh darah atau nama kerennya tuh injury, ya. Injury daripada pembuluh darah. Nah, penyakit-penyakit tertentu juga banyak sekali yang menyebabkan terbentuknya suatu gumpalan. Salah satu penyakit yang sering menyebabkan gumpalan darah ini, salah satunya yang ini saya ngomongnya yang sering ya, Bu ya. Misalnya penyakit autoimun, ya. Kemudian penyakit kanker, ya. Autoimun, kanker gitu ya. Nah, itu salah satu penyebab tersering ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya aliran darahnya lambat, itu karena apa sih? Nah, itu tadi, karena orangnya jarang olahraga. Kerjaannya makan tidur mulu di rumah. Terutama pada orang tua nih, hati-hati.
yang umurnya udah 60 tahun, ya 60 tahun ke atas, misal orang tua umur 60 tahun ke atas, sehat walafiat, tapi kerjanya makan tidur, tiba-tiba dia meninggal mendadak. Nah, ini penyebabnya salah satunya adalah trombosis, ya Bu ya. Tiba-tiba darahnya nyumbat tuh kalau dia kebanyakan diem karena aliran darahnya jadi lambat, gitu. Iya. Ya. Kalau aliran darah lambat, Bu, sehingga darahnya gampang menggumpal gitu loh. Iya. Ya. Jadi logikanya orang itu harus banyak minum. Ya, gitu ya Bu ya. Makanya minum tuh dianjurkan 2 liter sehari tuh. Ya. Ya, supaya darah kita tidak kental katanya istilahnya. Iya. Ya. Trombosis ini merupakan suatu proses kekentalan darah gitu loh Bu ya. Tapi memang trombosis ini bisa juga dikarenakan faktor bawaan atau genetik. Ya, faktor bawaan atau genetik itu nama penyakitnya itu namanya trombofilia namanya. Trombofilia. Maksudnya turunan begitu, dokter? Bukan turunan, ada gen-gennya, gen-gen tertentu di orangnya gitu, Bu. Oke. Ya, ada gen tertentu. Mungkin turunan bisa, mungkin ya. Karena kan gen juga tuh dari orang tuanya misal ya. Itu namanya trombofilia namanya. Iya. Nah, kalau udah genetik tertentu, dia gampang trombosis, berarti dia harus minum obat seumur hidup. Oke. Yang bahayanya kalau dia ada genetik, hamil repot perempuan. Karena kalau dia hamil, ada genetik untuk trombosis, dia gampang keguguran. Oke. Ya, nanti orang kandungannya bingung, kenapa nih keguguran tiap hamil, keguguran. Nah, padahal itu proses trombosis gitu loh. Bukan karena ceweknya kecapean. Nah, makanya hati-hati ya kalau cewek hamil gampang keguguran. Hati-hati ada proses trombosis di situ. Iya. Nah, namanya kita kasih nama khusus tuh Bu. Kalau trombosis pada kehamilan, resikonya banyak keguguran, itu ada namanya khusus, namanya antifosfolipid syndrome namanya. Ya. Jadi orangnya harus dikasih pengencer darah terus selama dia hamil, supaya anaknya tidak keguguran. Oke, baik. Ya, sama juga kan orang yang punya faktor genetik. Berarti dia harus minum obat pengencer darah seumur hidup dia. Iya. Supaya tidak terjadi sumbatan gitu. Ya. Oke. Bahayanya apa sih trombosis ini? Bahayanya itu kematian mendadak. Karena kalau misalnya darahnya tersumbat, dia bisa menyumbatnya bisa di mana saja. Kan aliran darah selalu jalan. Iya. Ya. Darah itu kan selalu jalan. Mengikuti aliran darah itu selalu jalan. Jadi sumbatannya bisa di kaki, di jantung, di paru-paru, bisa di mana? Bisa di otak. Bisa di otak. Namanya stroke kan kalau di otak. Iya. Ya. Nah, misalnya sumbatan di pembuluh darah jantung koroner, namanya penyakit jantung koroner namanya Bu, ya. Nah, itu adalah trombosis. Ya, itu termasuk trombosis. Sumbatan misalnya di kaki, kakinya jadi bengkak, misal tiba-tiba orang bepergian nih ke Amerika naik pesawat. Kan ke Amerika tuh kan 24 jam naik pesawat. Kakinya tiba-tiba bengkak nih. Nah, hati-hati loh. Hati-hati dia trombosis nih. Nanti begitu sampai di Amerika, kakinya bengkak, trombosis, nyumbat, mati orangnya sampai di Amerika. Karena kebanyakan diem. Iya, jadi intinya harus bergerak ya dokter ya? Iya, jadi kalau secara teori ya dikatakan hati-hati kalau Anda tidak bergerak sama sekali selama lebih dari 3 hari. Ya, hati-hati Anda kalau tidak bergerak lebih dari 3 hari.
Ya, ini patokannya ada harinya, Bu. Ada 3 hari nih patokannya nih. Hati-hati dibilangnya secara teori. Kalau Ya. misalnya lagi sakit, dokter, kalau sakit Ya, iya. terus Ya kalau lagi sakit, misalnya orang stroke kan, Bu, nggak bisa bergerak tuh. Iya. Nah, orang stroke berarti resiko trombosisnya tinggi. Mhm. Gitu loh. Makanya orang stroke itu harus cepat-cepat di fisioterapi. Supaya dia bergerak cepat. Jangan kelamaan tidur. Oke. Nanti kalau orang stroke tidurnya udah lebih dari 3 hari, dia diam di rumah sakit udah lebih dari 3 hari, berarti resiko trombosisnya tinggi. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah, ada gejalanya nggak sih, dokter? Trombosis? Kalau yang ringan, trombosis itu ada 2 ya, Bu ya. Trombosis yang mengenai pembuluh darah vena sama arteri, ya. Yang bahaya yang mana? Yang vena, ya. Karena kalau pembuluh darah vena kalau kesumbat, karena pembuluh darah vena itu kan membawa darah ke jantung, Bu. Ya. Jadi sumbatan itu bisa masuk ke jantung. Pembuluh darah vena kan membawa darah ke jantung, bukan dari jantung, tapi ke jantung. Ya. Jadi sumbatannya nanti ikutin aliran darah, dia nyumbat di jantung, Bu. Iya, Atau nyumbat di paru-paru. Mati orangnya tiba-tiba itu. Langsung begitu, dokter? Langsung mati, langsung. Dalam waktu kurang dari 1 menit. Itu kalau trombosisnya di vena. Ya. Tapi kalau trombosisnya di arteri, masih ada waktu lah, Bu. Karena arteri itu membawa darah dari jantung. Bukan ke jantung loh ya. Iya. Dari jantung gitu. Nah, biasanya kalau trombosis vena itu paling sering kenanya di kaki. Gejalanya kakinya bengkak gitu. Makanya hati-hati kalau Anda perjalanan jauh dari Bandung misalnya ke Surabaya naik mobil. Berapa? 8 jam. Oh, hati-hati ya. Ke mana? Dari Bandung naik mobil ke Pangandaran. Berapa jam tuh? 10 jam. Nah, hati-hati ya. Berhenti-berhentilah. Harus gerak sedikit dulu ya. Ya. Oke. Ya. Jadi bahayanya itu, bahayanya kematian mendadak ya, Bu ya. Bergejala nggak sebenarnya ini trombosis ini, dokter? Ya kalau di kaki, kakinya bengkak. Kalau di jantung, orangnya sesek. Kalau di otak, orangnya kena stroke. Jadi harus mungkin begitu ada gejala-gejala seperti itu harus sesegera mungkin konsultasi ke dokter, begitu jangan diobat. Iya. Kalau nyumbatnya di otak, kakinya lumpuh ntar, Bu. Kayak orang stroke gitu loh. Kalau di jantung, nyeri dada misal, nyeri dada atau sesek orangnya tiba-tiba. Kalau di kaki, kakinya bengkak gitu loh, Bu. Oke. Bisa mendeteksi secara dini nggak, dokter, kelainan trombosis ini? Bisa. Kita lakukan namanya ekokardiografi ya. Namanya Doppler ekokardiografi ya. Itu bisa. Ya, pakai alatnya seperti alat USG itu, Bu ya. Atau CT scan juga bisa, CT scan. Ya. Itu bisa lihat trombosisnya ada di mana, gitu, Bu. Nah, ini kan harus ada dari surat dokter ya. Kenapa orang sampai harus ke dideteksi? Orang kan biasanya kalau nggak sakit nggak ke dokter ini, Dok. Gimana ini, Dok? Ya, pokoknya kalau ada gejala sesek yang tiba-tiba, ada gejala nyeri dada tiba-tiba, ada gejala kaki bengkak tiba-tiba, ya cepat-cepatlah ke dokter. Dan kemudian dokter memberikan surat rujukan untuk memeriksakannya begitu ya? Ya. Ya. Bagaimana dengan pengobatannya, dokter? Nah, kalau pengobatannya ya yang penting ya kita kasih pengencer darah gitu aja, Bu. Hanya itu pengencer darah? Ya, pengencer darah.
Kita kasih pengencer darah, pengobatannya sih. Cuman kan pengencer darah itu kan macam-macam, ada yang disuntik, ada yang diminum gitu loh, Bu. Tergantung beratnya, tergantung levelnya. Iya, biasanya sih disuntik dulu, orangnya harus nginep dulu gitu loh. Orangnya harus nginep, disuntik dulu, nanti udah disuntik 5 hari baru diganti ke yang minum gitu. Biasanya kalau gejalanya akut harus segera. Tapi kalau udah kronis sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau akut harus segera dirawat, Bu. Itu karena kalau yang akut itu termasuk suatu kegawat daruratan ya. Iya. Oke. Selain diberi obat pengencer darah, kemudian tadi dokter bilang harus banyak minum dan tetap bergerak, apakah itu bisa terulang kembali, dokter? Bisa kalau dia faktornya faktor genetik. Yang seperti tadi dikatakan kalau faktor genetik ya harus minum obat pengencer darah itu seumur hidupnya. Iya, karena dia berulang-ulang bisa. Atau misalnya orangnya bandel, nggak mau gerak, di rumah diem aja. Ya saya ambil contoh ya, kayak orang yang pernah stroke misalnya. Orang yang pernah stroke itu kan kebanyakan diem, Bu. Iya. Nah, orang yang habis stroke itu ya rata-rata kena trombosis. Dia meninggalnya bukan karena stroke-nya, tapi meninggalnya karena trombosis. Nah, gitu. Trombosisnya itu, iya. Nah, bagaimana orang-orang tua yang orang-orang lanjut usia yang kalau bergerak pun itu sakit dan terbatas, jadi mereka kan malas bergerak ya, Dok. Mau tidak mau harus dipaksa. Harus dipaksakan ya. Iya, paksa bergerak. Mau milih mana dia? Mau milih kena trombosis atau mau milih yang mana? Oke, pilihannya hanya satu, untuk tetap bergerak walau sakit dan harus dipaksakan begitu ya. Harus dilatih. Segala sesuatu itu kan harus dilatih, Bu. Kalau segala sesuatu nggak dilatih ya nggak bisa. Ibu emang olahraga bisa, olahraga nggak dilatih kan nggak bisa. Kan harus dilatih, Bu. Ya, apakah makanan ada pengaruhnya juga nggak, dokter, dalam trombosis ini? Nah, makanan ada pengaruhnya, tetapi ke trombosis arteri, bukan vena, Bu. Ya. Kayak misalnya orang gendut, obesitas, banyak makan lemak, misal. Itu ke trombosis arteri, ya, Bu ya. Iya. Oke, jadi harus mau tidak mau harus mengurangi makanan yang berlemak, begitu, dokter? Iya, jangan gendut-gendut lah. Jangan obesitas. Baik. Ya, jangan obesitas. Obesitas mah dilihat juga kagak enak, cepat mati, ya kan? Ini rentannya ke mana nih? Lebih ke wanita atau lebih ke pria, dan usianya juga lebih rentan kemana ini, dokter? Semua usia, Bu, terutama dewasa muda. Semua usia? Terutama dewasa muda. Ya, dewasa muda, pria sama wanita sama aja sih. Tapi wanita biasanya kalau yang sudah ini wanita hati-hati, misalnya pakai pil KB misalnya, Bu ya, pakai pil KB. Nah, itu hati-hati, resiko trombosisnya juga tinggi tuh. Oke. Ya, pil KB. Atau misalnya pada yang menopause misal. Tapi menopause justru sebenarnya sih lebih mengurangi trombosis sih sebenarnya, Bu ya. Karena yang menyebabkan trombosis itu kan hiperestrogen pada wanita. Iya. Ya, hiperestrogennya. Oke. Kalau yang usia lanjut lebih rentankah, dokter? Oh iya, karena dia diem itu aja. Karena kebanyakan diem, makanya jadi cewek jangan diem, Bu ya. Yang ada juga lakinya kesel, istrinya diem aja. Oke. Ya, Bu ya. Iya, Sobat Main, punya keluhan-keluhan seperti yang tadi sudah dibicarakan di dalam perbincangan ini, silakan kalau mau tahu lebih banyak, silakan ke Dr. Hari Gustian, SPPD, konsultan hematologi, onkologi medis di Rumah Sakit Immanuel, Jalan Kopo nomor 161 Bandung.
Nomor telepon yang Anda bisa hubungi adalah 022-520-1656. Dan Dr. Hari Gustian bisa dijumpai di Klinik Hematologi Onkologi Pusat Diagnostik Lantai 2 Rumah Sakit Immanuel setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 12. Begitu ya. Baik, ini sudah tinggal beberapa menit lagi. Ini pencegahannya supaya kita nggak trombosis. Gimana nih dokter? Ya olahraga lah. Olahraga, jangan gendut gitu aja. Kurangi makanan berlemak, banyak minum, gerak. Nah, bagaimana dengan orang yang banyak minum obat ini? Harus minum obat-obatan. Apakah itu juga mempengaruhi bisa trombosis gitu, dokter? Tergantung obatnya apa dulu, Bu. Ya, tergantung obatnya apa dulu. Tapi biasanya dengan obat-obatan sih biasanya sih nggak terlalu berpengaruh ya. Dengan obat-obatan nggak terlalu berpengaruh. Oke. Baik, sekali lagi nih Sobat Maestro, silahkan bisa berkonsultasi dengan Dr. Hari Gustian, SPPD K. Hom Finasim, yang ada di Klinik Hematologi Onkologi Pusat Diagnostik Lantai 2 di Rumah Sakit Immanuel, Jalan Kopo nomor 161 Bandung. Nomor telepon yang bisa Anda pergunakan di 022-520-1656. Dan Dr. Hari Gustian bisa dijumpai dari hari Senin sampai dengan Sabtu nih. Terus setiap hari ada nih dokter ya, Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 12. Ada 3 menit untuk Dr. Hari Gustian untuk kesimpulan dan mungkin ada sesuatu yang belum dibagikan nih dokter, silakan. Ya, kesimpulannya ya kita harus aware dengan resiko trombosis. Itu yang pertama ya, Bu ya. Kita harus aware dengan resiko trombosis. Kemudian ya gaya hidup sehat lah, olahraga, jangan obesitas, jangan kebanyakan duduk, kebanyakan diam, kebanyakan tidur, ya. Terutama pada orang-orang tua gitu ya. Karena trombosis ini menyebabkan kematiannya itu mendadak loh, ya. Terutama yang trombosis vena itu bisa kurang dari 1 menit itu, Bu. Ya. Oke. Iya. Apakah ada komplikasi, dokter? Bisa ada komplikasi juga? Ya komplikasinya itu kematian mendadak. Komplikasi itu maksudnya ya sumbatan mendadak, Bu. Sumbatannya itu bisa di mana saja gitu loh, ya. Gitu. Oke. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan, dokter? Saya rasa kita harus aware kalau misalnya berat badan kita naik nih, gitu loh ya. Kemudian mau bepergian kemana? Keluar kota, keluar negeri, gitu. Kebanyakan diam di rumah, hati-hati. Terutama misalnya kalau di pesawat sih saya rasa pilotnya udah ngasih tahu ya, Bu. Kalau kayak ke Amerika itu di pesawatnya udah dikasih tahu itu, Bu. Sudah diomongin. Kalau kita ke Amerika ya. Karena perjalanannya lama, 24 jam. Oke. Baik. Dan buat yang nggak usah ke Amerika penerbangan, kalau keluar kota aja juga duduk terus ya nggak baik, itu sebabnya perlu gerak-gerak, turun dari mobil, gerak-gerak sedikit. Oke. Baik, terima kasih dokter untuk waktu dan informasinya. Sukses dokter dan sehat selalu ya, Dokter Hari ya. Oke, yuk. Dan sekali lagi nih Sobat Maestro, bagi Anda yang merasa begitu punya gejala atau mungkin merasakan kenapa ya, jangan simpan sendiri, periksakan dan konsultasikan dengan Dr. Hari Gustian, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medis yang ada di Klinik Hematologi Onkologi Pusat Diagnostik Lantai 2 Rumah Sakit Immanuel, Jalan Kopo nomor 191 Bandung. Nomor teleponnya 022-520-1656
Dan Dr. Hari Gustian bisa dijumpai di hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 12. Terima kasih untuk waktu dan informasinya Dr. Hari Gustian dan Mbak Tuti juga dari Rumah Sakit Immanuel. Sukses selalu dan sehat selalu, Dokter. Ya, makasih. Ya. Baik, Sobat Maestro dengan kami dan kita kembali ke Maestro Sweet Life Siang Light for Everyone.